Cerita rakyat dengan judul Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik, Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa iri. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang paling cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan inilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam, putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun, penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Candrakirana menjadi keong mas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya. Keong emas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak satupun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatkan makanan ini?
Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya, ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkan makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya yaitu Chandra Kirana sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Chandra Kirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong emas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Chandra Kirana pun kembali berubah wujud menjadi keong emas. Sementara Pangeran Raden Inu terus mencari putri Chandra Kirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun kabar dari Chandra Kirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup. Karena keyakinan itu, ia membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Chandra Kirana. Akhirnya, penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden Inu sedang mencari Chandra Kirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Chandra Kirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Chandra Kirana, ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran Raden Inu mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Namun di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi Chandra Kirana yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden Inu dapat menemukan Chandra Kirana. Ia merasa sangat senang, begitu pula dengan Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Chandra Kirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati
segera membawa Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Namun karena merasa takut akan hukuman, ia melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda minta maaf kepada Candrakirana. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dan Candrakirana memutuskan untuk menikah. Mereka akhirnya hidup bahagia.